Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, shalom. Kita boleh bertemu lagi di pagi yang indah hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang boleh Kau berikan pada setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk menyembah, untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami ingin memulai ibadah minggu pagi ini, kiranya penyerta-Mu boleh menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa sukacita dari surga boleh memberikan kekuatan bagi jiwa kita senantiasa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau terus pada pagi hari ini menyanyi bagi Dia. Yes, Amin. Kita mau amin. menyanyi bagi Raja kita satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita biarlah Tuhan bisa senang mendengarkan pujian kita. Amin. Mari kita angkat suara kita dan kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan.
bagi Tuhan kita, amin. Sebab Amin. kita yakin kalau Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita, di setiap permasalahan, di setiap kesenangan, di setiap sukacita maupun duka cita, amin. Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita siapkan hati kita tenangkan, kita duduk dengan tenang, kita tenangkan pikiran kita dan kita mau fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sepenuh hati dan segenap jiwa kita. Bersamamu Tuhan. Kita angkat lagu ini sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, sebab kekuatannya ada di dalam jiwa kita. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, sebab bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, dari awal lagi kita katakan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri,
katakan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau sangat sayang kepada kami Tuhan. Dan Engkau sangat amat sayang kepada kami. Terima kasih banyak Yesus. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan-Mu bagi kami Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur dan bersukacita kalau saat ini kita bisa kembali beribadah. Walaupun masih dalam suasana online streaming, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Setelah kita memuji menyembah Tuhan tadi, mari Bapak Ibu sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan pertolongan dari Roh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami saat ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari-hari yang kami lalui. Hingga sampai saat ini Bapa, kami boleh beribadah. Ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan, karena Roh Tuhan yang menolong kami, yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa mengikuti ibadah saat ini. Berfirman bagi kami semua Tuhan Yesus, hamba doa Bapa, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan yang tampak, dan pada akhirnya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Apapun persoalan hidup kami saat ini Bapa, kami yakin dan percaya jika kami sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kami, kehidupan kami kepada Tuhan, maka kami akan melihat hal-hal yang terbaik dari Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan karena Allah begitu baik dan sungguh amat baik bagi kita yang percaya kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saat ini tema yang saya berikan adalah alamat yang tepat untuk mencurahkan isi hati kita. Sekali lagi, alamat yang tepat untuk mencurahkan isi hati. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan sebagai pembuka dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan saat ini Bapak Ibu. Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini, siapapun kita yang namanya masih hidup di dunia ini, namanya masih menginjakkan kaki di bumi ini, pasti setiap kita mengalami atau memiliki atau sedang mungkin menghadapi yang namanya persoalan atau masalah dalam setiap kehidupan kita. Berbagai hal, berbagai macam masalah yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saat kita mengalami persoalan atau masalah, seringkali kita membutuhkan seseorang untuk tempat kita mencurahkan setiap keluhan kita, mencurahkan isi hati kita. Namun lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang seringkali menjadi masalah adalah jika kita salah tempat untuk mencurahkan isi hati kita, jika kita salah tempat untuk memberitahukan persoalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru akan menambah masalah baru, bukan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, tapi justru menambah masalah baru. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sedang mengalami persoalan dalam kehidupan kita saat ini, pastikan kita tidak salah tempat untuk mencurahkan isi hati kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga tidak menambah persoalan atau beban hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita menghadapi persoalan atau masalah dalam hidup kita? Saya mencatat yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, catat baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama apa yang kita lakukan? Curahkanlah isi hatimu kepada alamat yang tepat. Siapa alamat yang tepat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita saat kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Itulah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca 1
satu kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu contoh yang mau saya berikan saat ini adalah Hana. Mari kita baca 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7 dan 10. Dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina itu madunya menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 10, dan dengan hati yang pedih, Bapak Ibu, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 10 saya ulangi, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini kita tahu semualah yang sudah membaca Alkitab pasti kita tahu cerita dari Hana ini. Hana adalah korban hinaan dan sering dibuli oleh madunya yang namanya Penina. Karena apa Bapak Ibu? Karena Hana tidak memiliki anak sampai bertahun-tahun. Hana selalu dihina oleh Penina madunya itu karena Hana tidak punya anak. Mari kita lihat 1 Samuel 1 ayat 7 dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Wow, Bapak Ibu lihat, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saking hatinya, waduh, luar biasa sakit hatinya Bapak Ibu, sampai Hana tidak mau makan. Ini adalah kejadian yang dialami oleh Hana dari tahun ke tahun. Karena Hana, sekali lagi Bapak Ibu, kita tahu semua dia tidak punya anak. Namun karena masalah yang sedang dialami oleh Hana, saat itulah Hana berdoa kepada Tuhan. Hana datang kepada alamat yang tepat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk mencurahkan isi hatinya, untuk mencurahkan pergumulannya. Dan Hana menyerahkan masalahnya, pergumulannya kepada Tuhan. Lihat 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan itu adalah alamat yang tepat, seperti saya katakan tadi, bagi Hana untuk mencurahkan isi hatinya, untuk menyerahkan pergumulannya. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pastikan kita setiap pribadi yang mendengarkan, mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, pastikan Bapak Ibu setiap kita memiliki atau sedang menghadapi persoalan dalam setiap kehidupan kita ini Bapak Ibu, pastikan setiap kali kita mengalami persoalan, masalah, segeralah datang menghampiri Bapa Surgawi kita yang begitu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serahkan semua pergumulan kita, mari kita serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan kita. Karena hanya dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus, perhatikan Bapak Ibu, hanya di dalam Yesus Kristus ada jawaban atas semua masalah persoalan yang saya dan Bapak Ibu hadapi saat ini. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya lihat Mazmur 62 ayat 8 dikatakan apa? Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhanlah alamat yang tepat, tempat kita untuk berserah, tempat kita untuk mengadukan, menyampaikan, menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita ada dalam mengalami pergumulan? Serahkan pergumulanmu ke tempat atau ke alamat yang tepat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita menghadapi persoalan dalam setiap kehidupan kita? Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saya dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 55 ayat 2 dikatakan apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan melihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oh haleluya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita saat ini Bapak Ibu, mari kita serahkan semuanya, kita percayakan semuanya kepada Tuhan kita. Dan saat kita serahkan dan mempercayakan semua masalah kita kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak dan siap untuk menolong saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya Mazmur 37 ayat 5 dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan dikatakan apa? Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, di luar Tuhan sekali lagi saya katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus ada jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kita saat ini. Apapun pergumulanmu Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita atau masalah? Teruslah berdoa sampai mujizat terjadi. Yang ketiga, teruslah berdoa sampai mujizat terjadi. Katakan amin Bapak Ibu. 1 Samuel 1:20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Oh puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu, akibat dari ketekunan Hana dalam berdoa, dia tidak mau patah arang, dia tidak mau putus asa Bapak Ibu. Akibat dari ketekunan Hana berdoa, dia terus berdoa dari tahun ke tahun, bahkan mungkin dari waktu ke waktu. Dia terus serahkan hidupnya pada Tuhan, serahkan persoalannya, serahkan dan menyerahkan hidupnya, persoalannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya berbuahkan hasil yang manis dan luar biasa. Akhirnya Hana diberikan Tuhan anak, itulah Nabi Samuel yang luar biasa itu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Maka mujizat pun terjadi dalam kehidupan Hana Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Tidak selamanya masalah yang kita hadapi itu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan akan terus kita alami. Pasti ada masa expirednya, pasti ada masa akhirnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah Mazmur 34 ayat 15 dan 17 berkata apa? Mazmur 34 ayat 15 dan 17, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wah luar biasa Bapak Ibu. Ayat 17 katakan apa? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Oh haleluya Bapak Ibu, ini adalah jaminan dari Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun, sekali lagi Bapak Ibu, apapun persoalanmu saat ini, serahkan semuanya kepada Tuhan. Selama belum ada mujizat, jangan berhenti berdoa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Tetap masuk ke dalam kamarmu, berdoa kepada Tuhan, serahkan semua pergumulanmu, serahkan permasalahan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, karena Allah kita Allah yang dasar dan luar biasa, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Maka dikatakan Mazmur 34, 15 dan 17 katakan apa? Sekali lagi Bapak Ibu saya ulangi. Mata Tuhan tertuju, oh haleluya, kepada orang-orang benar dan telinga Tuhan dikatakan kepada teriak mereka. Telinga Tuhan selalu terbuka mendengarkan teriak kita Bapak Ibu yang minta tolong kepada Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dikatakan dan melepaskan mereka, melepaskan saya dengan Bapak Ibu dari segala kesesakan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Mazmur 31 ayat 23 berkata, saya lanjutkan kembali. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya
Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya terus encourage Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mendorong setiap Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan sampai mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dengan Bapak Ibu sendirian. Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Yesus Tuhan sudah mati bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sudah menyelesaikan semua persoalan hidup kita di kayu salib. Ketika Yesus berkata sudah selesai, itu artinya Bapak Ibu, semua persoalan kita di dunia ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata Bapak Ibu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, saya dengan Bapak Ibu yang mengalami kesakitan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima dengan iman. Bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus sudah menyembuhkan kita semua yang sakit pada saat ini. Jika kita kekurangan uang atau membutuhkan segala sesuatu, Alkitab juga menjamin Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah Allah kita yang luar biasa, yang senantiasa siap menolong saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita menghadapi masalah atau persoalan dalam hidup kita? Sekali lagi saya ulangi supaya kita semua ingat Bapak Ibu dan bisa mencatatnya, sehingga ada yang kita pegang saat ini saat kita selesai mendengarkan firman Tuhan, sehingga iman percaya kita dalam Tuhan semakin kuat. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang kita lakukan saat kita menghadapi masalah? Sekali lagi yang pertama, curahkanlah isi hatimu ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Katakan siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, teruslah berdoa sampai mujizat terjadi. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, mari kita serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Bukankah Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Lihat Lukas 18 ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lihat Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sekali lagi sudah selesaikan semua masalah kita di atas kayu salib ketika ia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Percayalah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu semua persoalan hidup kita saat ini. Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu penyakitmu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu kekurangan atau kebutuhanmu saat ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika sampai saat ini Bapak Ibu doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetap maju di dalam Tuhan. Jika sampai saat ini persoalan hidup kita belum diselesaikan oleh Tuhan, tetaplah maju di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak untuk menolong hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebab Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap semangat dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap sampai mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat dan setialah beribadah kepada Tuhan, dan pada waktunya Tuhan akan menolong saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari Bapak Ibu angkat tangan kepada sorga.
Kita yakin dan percaya saat kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada seruan kita yang sungguh-sungguh berseru dan berharap kepadanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sungguh percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat ciptaan-Mu Tuhan. Tuhan, hamba menyerahkan setiap umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah saat ini Tuhan Yesus. Siapapun umat-Mu yang sedang mengalami persoalan dalam hidup mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sakit disembuhkan dan menerima mujizat kesembuhan saat ini. Siapapun yang berkekurangan secara keuangan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah akan mencukupkan kebutuhan setiap umat-Mu tepat pada waktunya. Jika mereka punya masalah dalam pekerjaan bisnis mereka, ya Allah, tolong mereka Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup mereka. Anak cucu umat-Mu Tuhan berkati, pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati, bisnis mereka Tuhan berkati Bapa. Ini Tuhan kami, umat-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami sungguh yakin dan percaya orang-orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Ini Tuhan, hidup kami umat tebusan-Mu, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Semua yang kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, dan mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudusnya yang kudus dan ajaib dan luar biasa, dan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kiranya berkat dari Allah Tritunggal itu menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua yang kita menerima berkat dari Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, doa saya menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.